Nah, ini dia. Sepatu udah banyak banget di depan ini. Ini adalah hasil bedah kita di Selama tahun 2024. Total ada berapa sih kira-kira, Pak? Dengan gitu. Ada ratusan nggak sih? Kayaknya kalau 2024 aja nggak nyampe ya, tapi puluhan. Kalau Puluhan. dari awal, ya nyampe Januari. ratusan, di atas 100 kalau dari awal. Bro, 1 tahun dapat 100 sepatu dipotong ya? Lebih. Uh. 1 tahun nggak nyampe 100. Oh, kalau dari awal banget Dari ya? awal banget Oh. lebih dari 100. Ya. Rencananya 2025 bisa lah ya, setahun 365 sepatu. Bisa seharinya satu. gila. Nah, jadi kita bakal ngapain nih kira-kira sekarang? Kita mencari mana yang terbaik dari 2024 ini Oh. kita potong ya di berbagai kategori. Berbagai kategori. Oke, kategori pertama adalah sneakers. Ini by the way full lokal ya? Oh iya, ini hanya untuk sepatu lokal aja ya. Lokal. Alasannya karena kita miskin. Iya. Belum banyak duitnya Belum buat banyak beli sepatu duitnya. luar. Betul, Jadi betul, takutnya nggak valid kalau kita ngomongin. Ya. Jadi mungkin ya doain tahun depan adalah ya rezekinya. Amin, amin, Mudah-mudahan amin. ada sepatu-sepatu skena Hmm. yang lebih mewah gitu ya, yang bisa kita potong-potong. Lanjut. Sip. Mulai dari apa segmen sneaker ya? Sneakers. Segmen sneaker. Under 500.000 bro. Oke, under 500.000. 500.000 banyak Gimana? banget sih. Banyak banget Banyak emang. banget ya, banyak banget ya. Mulai dari aku dulu deh. Iya. Sneaker under 500.000 kalau kita lihat dari tahun 2024 pergerakan yang sangat-sangat masif. Sudah jelas Kanki. Nah, Kanki kan pergerakannya masih banget ya. Jadi pasti semua orang pasti bakal setuju lah sama Kanki. Tapi gue bakal pilih Unert, Pak. Unert. Kenapa? Unert 219. Unert 219 tuh yang ini. Nih, yang ini. Kenapa? Ini karena gue suka banget sama siluetnya. Suka sama siluetnya, terus karena ini walaupun pakai apa sih? Leather apa sebutannya? Sintetis leather. Terus kan ini mengkilat, jadi ketika dibersihin itu rada gampang lah, bisa pakai tisu basah gitu. Terus si ini tuh ringan, walaupun kelihatannya bulky, breathability-nya juga oke. Karena kan terus terang aja ini gua pakai sekitar 3 bulanan lebih lah. Terus ini juga stabil, Pak. Walaupun outsole-nya nggak ada rubber sama sekali, tapi ini stabil. Itu sih yang gue suka dari si Unert 219. Oke, kalau gue sih enggak. Secara jujur gue akan tetap pilih Kanki ya, under 300. Karena dari build quality sih memang beda ya. Tapi spesifik artikel yang 2024 ini, itu sebenarnya apa Kanki base yang mana? modelnya ini tuh? Kita Kitadake ya. Kitadake. Jadi Wah, spesial Kitadake favorit emang gue kenceng banget sih. sebenarnya adalah Kitadake. Apalagi kalau bisa warnanya hitam gitu. Itu jauh lebih keren sih dibanding yang lain-lain. Karena dia balance, empuk banget enggak gitu ya, keras banget juga enggak. Dan untuk berbagai medan itu dia bisa banget. Yang gue paling suka tuh sebenarnya dengan cuttingan terbaru nih di 2024, dia lebih wide, lebih enak buat kaki-kaki yang lebar. Sebenarnya itu. Jadi Iya sih, ada perubahan. betul, gitu. good deal Kerasa, banget. Dari harga versus material itu dia bagus, build quality-nya bagus. Ya secara jujur itu ya, gue justru kurang prefer gitu untuk beberapa kolaborasi Kanki mau sama siapapun, buat gue jadi kurang worth it gitu. Yang Kanki itu regulernya lebih betul, bagus. regular rilisnya lebih memuaskan buat gue ya, karena ya price wise, terus Kitadake ini juga Price bisa wise. nyediain sampai size gede. Itu good news juga kalau menurut gue. Alternatifnya mungkin honorable mention karena nggak dipotong di 2024 ini itu Honjo, masih still the best Kanki menurut gue. Honjo 2023 ya? Yes, kita potongnya Honjo still 2023. the best dari Kanki. Ya, secara model udah outdated, tapi secara kenyamanan dan overallnya ya itu. Kanki ya? Gitu. Honorable mention dari aku kayaknya brand apa ya? Nah itu tuh, Hidden Heritage. Tidak Hidden Heritage, tidak. Kenapa? Karena logonya beda, ini sekarang ada stripe-nya. Ada stripe-nya sekarang. Iya sih. Apa ya? Honorable mention dari aku buat sneaker under 500.000 kayaknya Kanki Sensu deh. Oke. Kanki Sensu nih, Pak. Ini tuh yang pertama kan ya? Iya, yang Kolaborasi pertama sama dari Kira- Kanki Tirta kan? Iya. Iya. Diberi mandat, mantap sekali buat running. Ini mungkin jadi alternatif dari brand S ya. Brand S, empuknya dapet. Bisa sih. Terus karena uppernya dari knit juga, jadi ketika dipakai kan lebih simple, lebih gampang, lebih enak juga ketika dipakai buat walking. Tapi walaupun buat running ini masih belum terlalu proper kan. Iya. Mungkin artikel-artikel terbarunya dari Kanki Tirta yang lebih proper buat running.
Tapi overall gue suka yang ini karena ya tadi yang gue bilang. Iya, simple juga sih. Simpel juga sih. Simple juga ya. Kalau gue sih disagree. Buat gue Sensu tuh bukan yang the best-nya. Bukan tapi yang itu all out-nya sebenarnya kita Dake sih. Apalagi mungkin ya kelihatannya yang lebih jadi flagship sekarang itu sih kita Dake. Kita Dake memang flagship, setuju. Tapi Oke. tetap Honjo ya. Iya, tetap lanjut masih ini ya. Masih Honjo. Ya begitulah. Next di atas 500. Wah, Over ini 500. ini menarik nih. Gimana? Sneaker locker over 500 apa ya? Yang lebih dari 500.000 Pivok, Pak. Pivok. Ini gue pakai yang ini tuh kayak dibandingkan artikel-artikel Pivok sebelumnya, sebelum yang ini gitu ya. Ini tuh menurut gue keren, Bro. Siluetnya Iya. keren. Terus Terus trainernya dapat banget ya. benar. Terus ketika dipakai kerasa beda gitu dibandingkan Pivok yang lainnya gitu. Kan kita pernah bedah Pivok yang Betul. lain kan? Betul. Walaupun Jauh secara konstruksi emang masih belum Hmm. sebagus Kangki ya. Tapi ketika gua pakai emang kerasa enak dan karena warnanya hitam, Bro. Terus gua suka siluetnya jadi cakep aja ketika dipakai buat kerja, buat ngantor. Ya, buat membangun jalanan anyar panerukan ya. Bisa juga itu. Bisa juga. Tapi gua suka yang ini sih. Oke. Kalau gue, sejujurnya cuma ada satu sepatu yang kepikiran, Ortus Brisbane. Why? Brisbane apa? Mana sih Brisbane? Brisbane itu dari semua dari semua sepatu sneakers ya yang gue potong, gue tuh paling puas sama kualitinya, mulai dari build quality ya, material ya sebenarnya material juga ada yang masih agak kurang ya, tapi secara build quality overallnya di harga 500 kecil. Cakep Ini ya? tuh cakep dan memenuhi semua ekspektasi gue. Lebarnya dapat, dia wide banget Oh iya, gitu ya. Brisbane. Ketahanan durabilitas materialnya lumayan. FYI aja, kita tuh bawa ini ke Brisbane. Bukan Brisbane doang sebenarnya. New Zealand, Gold Coast, Brisbane, Sydney ya, buat dicobain. Jadi memang kita cobanya juga di medan luar negeri juga ya. Ternyata even buat dipakai becek-becekan di alam New Zealand itu dia lumayan bisa bertahan. Ternyata durabilitasnya bagus dan soal ini tuh salah satu soal masterpiece-nya Ortus sebetulnya karena salah satu tester kita tuh pernah ngabisin sampai 1000 km tuh nggak habis banget. Ya rubbernya udah sangat tipis banget ya, gripnya memang kurang. Tapi untuk kelas sepatu kayak gini tuh durabilitasnya juara. Dan model menurut gua tuh ketika kita pengen dead shoes ya, tapi dead shoes-nya itu nggak niru-niru model lain gitu ya, terinspirasi desainnya bagus, ya ini Brisbane gitu. Bahkan kalau dibandingin sama Berlin yang baru ya, gue masih lebih suka yang ini yang lama. Gue nggak tahu ya decision-nya apakah Ortus sudah nggak bikin lagi molding sole buat ini, menurut dia improve atau gimana, tapi gue nggak suka Berlin secara jujur. Karena gue nggak suka ketebalan soalnya yang ketinggian. Untuk sepatu jalan, menurut gue itu ketinggian gitu. Jadi masterpiece-nya ya Brisbane. Brisbane gitu. Shoes. Honorable ada? Honorable ada dong. Jadi di atas 500 Apa? sebenarnya gue pengen masukin Ardiles Vostok ya, tapi mungkin ketika video ini tayang, gue nggak tahu deh udah tayang atau belum nih videonya. Jadi alternatifnya Brisbane terdekat itu bukan Berlin menurut gue. Bukan dari Ortusnya malah ya? Bukan, tapi Vostok. Vostok itu sangat bisa Ini, banget. Vostok. Iya, jadi penggantinya Berlin. Brisbane. Oh, Brisbane. Iya, karena kalau kalian nggak dapet Brisbane gitu ya, dia semua soalnya supportnya tuh dapat, bahkan dia punya stability yang lebih bagus, Iya, cushionnya benar. kurang lebih mirip. Secara material, kualitas materialnya ini bahkan sedikit di atas. Ini gokil sih. Sayang, cuman satu aja masalahnya kenapa gue nggak masukin ini, sizing. Nggak ada Sizing size besar ya? Nggak ada. Sama downsize juga, Pak. Iya, Benar-benar. 44 kalau nggak salah maksimal, dan 44-nya itu setara 43. Itu, aduh, sayang banget. Kalau dia bisa provide sampai 47, ini bakal jadi sepatu Pasti banyak gokil yang banget. beli. Ini Betul, mudah-mudahan Ardiles denger ya. Ini calon-calon pengganti Brisbane. Jadi begitu ke Berlin, tahtanya sepatu walking shoes terbaik itu udah geser menurut gua, diancam sama Vostok. Sama Vostok ya? Hmm. Honorable mention aku ini sih dari 910 Heritage, Pak. Oke. Heritage yang foto. Foto ya. Foto sih. Duh, nggak ada tapi sepatunya. foto tuh kurang stabil. Kurang, Dia- apa? Setuju. di Foto soalnya kurang stabil. Dan- Sama nggak ada stability di kontornya juga Betul, kan. terus Kalau narrow. bisa sih, benar. Cuman Narrow. secara model memang dia menarik. Menarik. Tapi walaupun narrow, Pak, bagian depan ininya, kan dia tuh pakai full mesh ya, sama ada Oh, iya. synthetic suede-nya juga. Dia tuh bisa melar, Pak, Iya. ternyata. ya ada benar-benar break-in periodnya bisa lebih melar ya. Ketika itu break-in. oke lah ya. Benar. Cuman yang itu punya minusnya- masalah sama. Satu lagi, sizing sama. Size. Ya.
Gak ada size gede gitu. Ya, Apalagi kalau kelemahan brand lokal lah kayaknya. Iya. Hampir semua brand lokal. kalau kaki kita gede gitu ya, lebar, ya mau nggak mau harus upsize. Nah, apa jadinya kalau mentok di size 44 atau 45 gitu? Yang sudah tidak ada lagi. Iya, aduh, udah itu Tidak ada kesempatan makanya untuk ada beli. nggak gue masukin. Bahkan kenapa nggak gue masukin si Futo? Karena ya full stock jauh lebih menang kalau menurut gue ya, setelah potong-potong ya. Stability-nya emang bagus. Full stock, betul. Sneaker collab. Sneaker collab. Wah, sneaker collab apa ya? Jujur, gue nggak ada yang suka sneaker collab 2024. Gak ada satupun yang gue sukain. Nggak ada ya? Even gue fans One Piece, collab One Piece itu tidak menarik buat gue. Oke. Tapi nggak tahu. Oke. Anda bagaimana? Kalau dari saya yang ini sih, Pak. Itu yang Story Fuji, yang collab sama Jeff Staple dan Mr. Sabotage ya? Iya, Mr. Sabotage. Karena ini kan dia konsepnya dress style. Mungkin emang mau nembak hybrid dan begitu ya. Ya, walaupun banyak orang bilang ini emang terlalu apa ya? Terlalu formal, mau dimasukin ke formal nggak bisa, dimasukin ke casual kurang pas. Tapi menurut gue ini keren sih, Pak. Karena artikel pertama dari Kanki Sport Style juga dihidupin lagi, di reissue dengan kolaborasi sama 2 orang terkemuka di Indonesia. Keren sih walaupun harganya rada overpriced. Itu dia. Jadi nggak tahu ya, secara material nih, gue pun mengamini sebenarnya dari semua kangki yang ada, ini materialnya Leathernya memang asli kan ya? bagus, ya leathernya asli. Itu buat gue cukup patut diacungi jempol. Dan satu hal lagi nih, sebenarnya faktor Brian itu ketika ngasih sentuhannya di kangki, rasanya jauh beda memang sama sorry itu saya ya, kolaborator yang lain gitu. Gue merasa sense-nya lebih dapet. betul. Brian itu dapat. Meskipun kalau ditanya apakah gue suka, enggak, gue tetap nggak suka. Tapi better than Iya. Better than the other gitu. Kompas Tribun kagak masuk. Kompas Tribun itu ketika Kompas bikin sepatu proper. Tapi ini ya, apa yang harus kita bilang lebih baik gitu ketika yang bikin kayak gini ada Porty juga kan, gaya-gaya. Ada banyak. Iya, gaya kayak gini ada cuman kapsul doang, atasnya mesh gitu ya, dikasih denim. Denim bagusan yang Patrobas denimnya. Patrobas yang denim itu. Iya, leathernya bagus sih, tapi sama juga, kaki juga leathernya bagus. Ngomongin material aja ya, ada banyak yang lebih bagus gitu. Model pun tidak segitunya, apa ya, appealing menurut gua, tidak segitunya gitu, menarik. Jadi ya ketika Kompas bikin sepatu proper gitu. Walaupun ini bisa dibilang lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Iya, betul. Ini Kompas sudah tobat di sini. Udah tobat. Ini seharusnya begini, tapi kalau mau kalau mau dikatakan spesial masih long way to go. Masih long way to go, tapi harapannya tahun depan bisa lebih bagus lah ya. Betul. Tapi kalau dari segi kolaborasi dan aktivasi dia di USS kemarin, Pak, keren sih Bang menurut gue. Seru sih. Ternyata, paling heboh sendiri. Ya, ternyata masih banyak juga ya audiensnya. Iya. Cuman yang gue amatin nih ya, apakah ini mungkin terjadi ya? Audiensnya Kompas itu growing old. Maksudnya gini, bukannya ngejelekin apa gimana, enggak sama sekali. Cuman orang-orang itu yang dulunya fans Kompas gitu ya, sekarang udah bertumbuh. Banyak yang umurnya udah di atas 30 gitu. Mereka tidak consider melihat Kompas sebagai sesuatu yang mereka banget lagi. Mereka move gitu ke ya entah brand luar karena mungkin udah lebih punya uang, atau mereka move sama ya nggak tahu something different, atau ya udah nggak peduli aja gitu sama sepatu-sepatu gaya-gaya Kompas atau sepatu vulkanisir lah sebagai main line-nya Kompas gitu kan. Ya gue nggak tahu ya. Tapi kalau gue pun melihat ada skenario itu di lingkungan gue. Gitu. Dari komunitas Kompasnya bakal mulai shifting ya? Iya. Berarti mungkin cara terbaik untuk Kompas adalah mulai sebutannya? Shifting ke shifting juga, mulai pivot. Masyarakat ke yang lebih muda. Betul. Biar lebih relate sama biar Kompasnya harusnya mungkin lebih turun gunung lagi, lebih relate sama masyarakat yang lebih muda, atau ya dia juga ikut bertumbuh. Antara dua itu aja pilihannya. Benar-benar ikut bertumbuh. Ya, tapi kalau mau ngakuin nih yang punya buying power itu sebenarnya market Kompas yang existing dan yang udah mulai meninggalkan dia. Nah, itu ditangkap nggak sama brand lain? Iya, ditangkap sama brand lain. Entah itu yang sportnya, entah itu yang sesama sneakersnya gitu. Tapi banyak yang ditangkap-tangkap sama brand-brand lain ini. Biar mereka get back ke Kompas gimana? I don't know. Gitu. Running. Oke. Buat running nih. Running under 500. Running under 500. Karena kalau running itu ada border psikologis nih. 500 itu adalah jaminan
kualitas itu adanya di 500. Idealnya. Idealnya angkanya di situ. Berarti under 500. Yes. Jangan terlalu berharap. Ya, jangan terlalu berharap. Tapi ada nih yang tapi enak. oke lah ya. Ada. Kayaknya kita Apa, satu pikiran. Likan. Likan boleh sih. Iya, sebelumnya tuh gue memfavoritkan Unert Sombra. Di Likan tuh bawah. sama Sombra mahalannya? Mirip, harganya mirip, tapi lebih mahalan Sombra sedikit seingat gue ya. Mungkin Sombra nomor 2 lah ya. Bawahnya Likan ya. Persis. Jujur rasanya Atau saing-saingan? lumayan jauh setelah kita coba-cobain. Jadi Likan itu lebih proper buat dipakai lari daripada Sombra, sorry ya. Tapi memang itu kenyataannya. Cuman Likan itu tuh akhirnya cutting cost di mana? Di Material. outsole ya? Durabilitas materialnya, outsole-nya kurang kuat gitu ya. Uppernya oke, tapi kurang kuat juga. Akhirnya umur produknya pendek. Itu aja masalahnya Itu si aja. Likan. Iya, sedangkan Unert ini materialnya memang sebenarnya lebih bagus. Proper semua ya ini ya. Proper, tapi dengan bobotnya dia, kerasnya dia gitu, enak dipakai runningnya ya. Terlalu nggak- ini juga ya apa sebutannya? Ya kaku. Bedain sama Likan yang sangat fleksibel sekali, bahkan nggak perlu break-in sama sekali. Jadi buat yang baru kena hype running, pengen coba-coba murah ya, akhirnya Likan adalah opsi terbaik menurut kita ya. Buat pertama kali running Betul. mending coba itu ya. Iya, Coba betul. Likan lah ya. Kalau memang duitnya pas-pasan banget. Pas-pasan banget. Betul. Kalau bisa nabung lebih, mending cari yang 500 over 500. Yes, betul. Dapat yang terbaik lah. Makanya kita harus shifting nih ke segmen 500 ke atas ya. 500 ke atas. Ya, kalau mau ngomongin terbaik kayaknya Adidas basketball. limiternya dilepas nih, jangan di cap 1 juta atau berapa. Adidas 500 basketball tuh sebenarnya bisa loh dipakai lari loh. Ya iyalah, kan di dalam basket juga ada lari-lari ini ya. Cuman lu jangan ngarepin lari 40 kilo. Dipakai long run meninggal. Iya, enggak juga sih. Nggak meninggal sih. Cuman ya begitulah gitu ya. Tapi kalau di atas 500, Pasti maksud Ortus ya? iya, Ortus ini. hyper. Salah. Kalau buat daily ya, daily itu sebenarnya Hyper Blast. Tahun ini tuh ada nggak sih yang kita potong yang nggak ada ya? Tahun kemarin semua ya? Enggak, paling si Panther. Panther Vibranium. Yang Panther Vibranium itu masih pakai molding yang pertama. Itu menurut kita masih sangat the best. Bahkan sejujur-jujurnya itu the best buat dari segi overallnya, material, warna, durabilitas, function, semuanya tuh bagus. Mungkin Jadi, bisa dibilang jadi masterpiece ya? Dengan Masterpiece-nya. harga segitu ya? Aduh iya bener, masterpiece-nya Ortus buat Hyper Blast itu adalah colorway-nya Black Panther. Itu masterpiece-nya banget. Menurut gue ya, mau kalian pakai running bisa, casualan bisa, ya Hyper Blast ini kalau kalian cuma punya satu sepatu nih, karena ya budget mepet gitu ya, mau dipakai race juga bisa, kalian nge-mall bisa, mau whatever, semuanya bisa banget dilibas, apalagi warnanya itu keren banget. Gitu, itu kalau menurut gue pribadi sih. Apa ya kalau gue? Lebih dari 500 apa lagi? Wah, sorry nih berarti Belum ada lagi yang lainnya. Iya, Lebih dari ternyata 500 ya? ternyata kalau buat all-rounder ya Specs Vortex sebenarnya ya. Kirain tahun kemarin si Specs Vortex, tapi ya itu Vortex itu awal-awal berarti ya? Awal-awal Vortex ya? awal tahun ya. Iya, tapi ya Itu kayaknya buat all-rounder lebih baik ya? itu all-rounder lebih baik. Jadi tidak mengeksklud look-nya ya, karena look-nya biasa aja, tapi performanya itu lebih baik lagi. Berarti gue harus ralat tadi ya. Nomor satunya untuk all-rounder ya, all-rounder kategori. Mungkin Harusnya Specs Vortex Nah, itu baru bawahnya. number one untuk overall ya, tapi harga 700 ya. Kalau kalian budget wise, ya tadi itu ya, yang nggak sama sih harganya 700 juga ya. Ortus Hyper Blast yang Hyper Black Blast. Panther itu. Kalau buat mejeng, bagusan yang Black Panther, tapi kalau buat lari aja, Specs apa tadi? Honda. Vortex. Specs Vortex. Specs Vortex ya. Jadi lupa. Bingung sekali. Iya, bingung sekali. Nah, karena jujur Specs tuh gue juga masih yang agak bingung ya sama kategori sepatunya. Kenapa nggak ada 910, Bang? Sama, kita juga pusing sama 910 beneran. Benar-benar. Udah nggak ngerti lagi sama 910, jadi wait and see aja. Kita tungguin tahun 2025. bisa Betul. lebih banyak 910. Ya, karena 910-nya 2025 udah agak lebih jelas, kelihatan nih ada super shoes-nya, ada super trainer, ada apanya itu jauh lebih jelas. Nah, Kita berarti- tungguin aja. Nah, ngomong-ngomongin berarti sekalian yang ini aja yang hype, yang race. Oke, oh iya Sebutannya iya. apa sih sebutannya? Ya race shoes-nya Race ya, shoes, super race shoes. super shoes-nya lebih Super shoes tepatnya. lah ya. Kalau super shoes ya cuma ada satu 2024, Iya. Orto Solar. Solar ya. Orto Solar ini kenapa kita bilang bagus? Ini ngomongin material dulu aja ya. Material soal PEBA-nya udah setara dengan yang dipakai brand luar. Karena Itu- udah standar Ya, buat itu udah updating juga kan. confirm betul.
Udah plat karbon juga enak banget. Karbonnya asli ya? Betul, plat karbonnya udah asli. Uppernya aja mungkin yang kualitinya mungkin agak, gue nggak bisa bilang jelek, tapi masih perlu banyak penyesuaian kalau dibandingin sama brand luar. Karena brand luar misalnya Nike itu di vapor tuh enak banget. Terus R&D-nya udah beda lah. Betul, ada Adidas, ada Strang tuh, itu juga teknologinya tingkat tinggi gitu ya. Nah ini belum sampai ke titik itu, tapi udah enak ya. Sama apa lagi ya? Ya mungkin sama Hoka bisa lah close gitu ya sama Hoka karakternya. yang Clifton. Jadi iya Max 6 kalau menurut gua. Tapi dia kan harganya deketnya tidak sebanding. Harganya nggak sebanding benar. Ya, lebih murah ini. Lebih murah ini, dan itu yang selling point-nya sebenarnya. Dia sudah di level yang hampir sama lah mainnya, kalau nggak sama hampir sama mainnya dengan brand-brand luar yang lain, tapi harganya jauh lebih terjangkau. Iya, apalagi ya sekarang. Paling Ortus ini aja. Iya. Mungkin untuk harga 1 jutaan, Ortus yang lain adalah Skara. Itu buat segmen trail running, Pak. Iya. Nah, tapi ya memang untuk segmen trail running, akhirnya memang Skara itu Karena udah apa ya? Ya Vibram sih. Langsung to the top udah. Iya. Kekurangannya dia justru sama ya di upper. Jadi Ortus ini tuh berhasil mendapatkan sol-sol yang bagus, tapi uppernya durability-nya kurang. Sama si Skara juga begitu. Tapi mungkin nanti akan di-improve, gue nggak tahu ya. Yang jelas performanya gue sudah sangat puas sih dengan Skara. Dipakai kesana kemari, harganya 1 komaan itu sangat-sangat worth it. Kalau kalian ada yang bilang, mendingan brand H gitu ya, nambah dikit bla 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 bla. Ya namanya Hidden Heritage kan. Oh, bukan. Oh, bukan ya. Tapi kan ya nambah gitu. Nambahnya juga bukan 100-200 ribu. Begitu. Jadi ya menurut gue masih best option kok for the price si Ortus Skara. Gitu. Oke, brand sepatu kulit. Secara khusus kita harus bilang sebenarnya untuk boots harusnya Sagara. Tapi kan kita belum potong Sagara. Jadi nggak masuk. Jadi kalau kalian tetap consider Sagara sebagai yang bagus, nggak apa-apa. Itu benar gitu ya. Kita nggak potong aja, jadi nggak kita masukin di sini. Pada akhirnya, untuk all segmen yang masih menang ya Fortuna sih. Ya, Fortuna masih top tier-nya. Betul. Setuju sih gue juga Fortuna. Dengan kemampuan dia, build quality-nya gitu ya. Bahkan tahun ini aja kita bandingin sama Churches tuh untuk segmen dry shoe-nya. Dia bisa hold up dengan sangat-sangat solid ya, strong sekali. Sekelas Churches aja. Sekelas dengan Churches yang harganya belasan juta. Padahal dia jualan sepatu itu 3-5 juta. Wah, nah, itu 3-5 juta udah dapetin kelas Churches. Yes, emang karena solid. Namanya aja sih Churches. Betul, solid option banget. Bahkan kalau gue boleh bilang dia on another level karena dia bikin las yang somewhat lebih baik daripada Churches. Untuk orang Asia? Yes, iya, betul. Untuk orang Asia. Itu kelebihannya si Fortuna. Sourcing materialnya kurang lebih di level yang sama. Ya mirip-mirip lah ya. Cuman Churches itu setahu gue ngambilnya dari Jerman. Nah, yang dipakai sama Fortuna itu grade-nya di atasnya sedikit, French Calfskin. Sedikit cerita aja, kenapa buat kita lebih spesial. Karena dapetinnya itu bukan sekedar beli. Iya, kalau lo bikin sepatunya MTO mah French Calfskin mau apapun itu gampang bisa dibeli gitu. Tapi ketika kalian industrialize ya setiap bulan jualannya berkontainer-kontainer, kalian nggak bisa. Kalian harus supply langsung sama sama penyamaknya. Si tannery. Iya. Nah, penyamaknya harus bikin kesepakatan untuk beli banyak berarti. Betul. Nah, penyamaknya ini nggak mau jual B2B kalau dia nggak trust sama brandnya. Artinya dia itu sebagai penyamak ya, sebagai supplier juga mengkuratorialin mana nih yang dia akuin sebagai shoemaker berkualitas kelas dunia. Lo kebayang nggak kalau kayak gitu? Berarti nggak bisa asal-asalan tannery ngasih ya. Masa mau dikasih ke gua gitu? Iya. Dan lebih gilanya lagi gitu ya. Kalau kita lihat, gue pernah dibocorin nih sama si ya salah satu lah ya tannery-nya, ada 10 brand top dunia ya yang dianggap jadi top buyer-nya secara quantity ya dari si tannery ini, dan semuanya itu 9 yang lain itu adalah brand terkenal dunia ya you name it deh. Oh ya, berarti si Fortuna yang salah satu dari 10 itu? Iya. Jadi dari 9 nomor 10 itu mungkin? Enggak, nomornya gue agak lupa, tapi bukan nomor 10, agak naik dikit, ada di 10 besar. Kalau kalian cek, nama-namanya itu ada British Shoemaker, sangat dominan sekali, terus ada 1 apa 2 French Shoemaker, gue agak lupa detailnya ya, tapi Churches bukan salah satunya, Gucci nggak ada bahkan. LV
Di list itu nggak ada, tapi karena dia mungkin bukan ini ya, bukan supplier jual keluar. Sekarang kan tender itu punyanya grup LV, jadi di-exclude setahu gua, karena di list itu nggak ada. Ya, ini untuk shoemaker, pure shoemaker ya, bukan luxury goods. Shoemaker. Iya, jadi ada nih beberapa brand-brand Inggris itu jadi dominan. Ya begitulah gitu. Saya ingat, gue nggak ingat ada brand Jepang atau enggak, tapi iya Fortuna masuk salah satunya. Gila kan? Gila. Itu apa ya? Sebuah pengakuan yang ditasbihkan oleh orang yang juga ngerti. Jadi bukan karena wah orang luar ngakuin gitu. Iya nggak sekedar itu aja, tapi memang diakuinya karena skill dan dedikasi gitu ya, kerja keras. Bukan cuman karena deal-dealan harga. Masalahnya lu punya duit, belum tentu lu bisa dapat barang ini. Belum tentu lu bisa jadi jadi buyernya dari si supplier ini. Itu gokilnya kalau menurut gua. Nah, tapi kita tidak boleh menihilkan brand lain dong. Menurut gua honorable mention-nya ada di Dons. Dons? Iya. Kenapa? Bingung kan lu? Kenapa bukan tekstur? Padahal kan tahun kemarin kita potong tekstur. Kenapa bukan Koku dan yang lain-lain? Karena Dons ini tuh diem-diem serigala berbulu domba dia. Dia itu jago banget. Jagonya di mana? Dia bikin sepatu dengan spesifikasi bagus. Ya meskipun harganya murah ya, spesifikasinya bagus. Dia nggak cutting cost di material. Dia maksimalin nih semua material yang terbaik yang ada. Jadi kalau mau murah pakai upper lokal. Iya, tapi itu bukan cutting cost. Dia pilih upper lokal yang terbaik. Ya. Makanya harganya dia betul, makanya harga dia nggak bisa di bawah 1 juta. Tapi bagus gitu. Pull up leather-nya. Si Dons tuh RTW atau dia MTO. MTO. Ya, MTO, made to order. Jadi kalian pesan dulu baru nanti dibikinin. Nah, salah satunya nih contohnya ada pull up leather yang gue nemu di Dons itu bikinan orang Jogja. Ya suppliernya lokal, tapi ternyata itu karakternya mirip sekali dengan salah satu pull up dari luar nih yang dipakai sama pabrik pabrik shoemaker yang nge-ekspor gitu ya. Nah itu kan something interesting gitu. Dia mau sampai cari belusukan kesana kemari buat dapat material kulit terbaik yang lokalnya. Yang luarnya dia ada supplier juga ya kita kenal. Dapat kulit terbaik mau Mariam, mau Badalasi, mau apapun itu dia bisa kasih gitu ya. Berarti karena emang pengetahuan dari si ownernya lebih luas, akhirnya dia bisa cari dapat dan kualitas yang terbaik juga. Dan dia ngerjainnya juga nggak asal gitu ya. Tingkat kerapiannya itu tinggi banget. Bahkan dia tuh ngerasa, aduh ini sepatu terlalu rapi, terlalu rugged katanya pas gua fitting kan gua ngobrol ya. Kurang rugged gitu ya kalau terlalu rapi, pingin dikurangin rapinya ya gila kali. Dia tuh handmade. Handmade dan handmade-nya tuh sangat rapi sekali. Dan dia bisa bikin gimana caranya buat yang berat itu feel pakainya jadi jauh lebih ringan. Dan itu menurut gua kudu sih, thumbs up. Karena nggak banyak shoemaker lokal yang mampu melakukan itu. Karena biasanya yang sanggup bikin itu adalah shoemaker Itali. Nah itulah, shoemaker Indonesia yang sebenarnya itu yang kayak gitu, yang diakui sama dunia itu yang seperti ini. Ya, makanya kan bayarnya banyak juga dari luar. Betul. Jadi kalian bisa lah consider Dons yang kayak gini ya. Ini dari Dons. Bisa searching di Instagram lah, Dons Original. Betul, Dons Original. Buat terakhir, gimana kalau kita kasih wishlist kita di tahun 2025, entah itu brand lokal atau brand luar, bebas lah. Oke. Dari Adi Mas apa? Oke, yang pertama wishlist gue itu sebenarnya bukan dari 3 kategori yang itu ya. Gue penasaran sama Ardiles Basket. Ada nggak yang? Iya, maksudnya kan dia sebenarnya banyak nih artikelnya ya. Gimana Ardiles 2025 nih ngembangin basketnya. Dan gue penasaran gitu kalau kita bisa bandingin sama Nike atau sebagainya itu kayak gimana. Nah itu wishlist top gue sebenarnya. Karena jangan-jangan sebenarnya yang kita lebih proper bikin itu bukan running tapi basket ya, tapi I don't know ya. Tapi kalau harus ngomongin running nih, wishlist gue adalah super trainer ya. Di 2024 ini tahunnya super trainer. 2025 sorry ya, nanti adalah tahunnya super trainer. Apa? Dari brand apa kira-kira? Ortus akan ngeluarin, gue lupa namanya apa. Trash ya. Yang dibikin sama si siapa namanya? Si Mike Trace ya. Oke, terus buat dari Nineten juga ada. Nineten apa yang namanya? Hes. Kalau gue ingat ada apa? Lunar itu. Oh, Lunar brand Jepang. Beda. Ortus Lunar tuh Ortus. A few moments later. Enggak. Lunar itu punyanya brand Jepang. Salah inget gua. Belum ada yang tahu kan? Belum ada yang tahu kan? Gue udah tahu. Milos juga ada sih super trainer. Ada ya, nanti akan ngeluarin ya. Nah itu, jadi super trainernya gue sangat penasaran sekali. Karena akan jadi battle yang mengasihkan kalau menurut gue. Gimana fair play, tidak banyak pelat-pelatan lagi di sana. Brand lokalnya udah jago sekarang, sourcing soalnya udah bagus, materialnya juga lebih upgrade ya.
brand luarnya juga akan datang dengan super trainer gitu ya. Dan ya itulah lebih Jadi- seru kalau menurut gue. Iya. Harganya juga harusnya bersaing ya. Harusnya bersaing sih, betul. Gitu. Kalau dari gua 2025 gua masih ini sih, karena kemarin sempat ada hashtag diberi mandat. Saya menunggu sekali Kangki kolaborasi-kolaborasi lainnya dengan kreatif director lainnya, entah Oke. itu sama Tirta, sama Bang Adit, sama siapa lagi sih? Teaser. Siapa lagi? Sama Angga. Oh iya. Sama Tapi kalau itu. gue enggak sih. Gue masih menunggu sih, maksudnya kayak Enggak. mereka kan bakal jadi kreatif director dari Kangki dengan lininya masing-masing. Oke. Mereka bakal ngeluarin artikel-artikel apa, gue penasaran banget sih. Enggak, kalau gue sih enggak. Bosen. enggak. Gue enggak mau Kangki, bosen gue. Bosen sumpah. Ya is okay. Yang gue tungguin itu justru Kompas. Pindah pabrik, Ajinya sekarang lagi juga udah semangat, pindah pabrik on kan yang fire. ini, yang Kompas Yes, ini. Ajinya semangat, on fire. Ya kita lihat bener nggak Cuman Kompas ya- bisa jadi lebih baik gitu ya kalau bikin soal kolaborasi kayak gitu. Karena rajanya dulu Kompas gitu ya. Nah, gimana nih? Kita tungguin aja nanti 2025 seperti apa. Menurut kalian gimana 2025? Coba tinggalin komentar kalian dan jangan lupa Dislike. konten enggak ini. lah, jangan lupa beli produk kolaborasi Shoe Polish bersama Umbre. Iyalah. Itu nomor satunya. Sip. Karena Ada biar di- kalian bisa lihat kita potong-potong sepatu apa lagi nih. Biar duitnya ada, Bos. Ada Ada di kalau kalian keranjang nanya. Iya, kalau kalian nanya kenapa kita jualan kayak begini, biar duitnya ada, beli sepatu bagus, buat Bos. nambahin duit. Itu aja. Sip. Thank you guys. Oke, thank you guys. Sampai ketemu di segmen-segmen selanjutnya dan mudah-mudahan 2025 nanti air mata kalian berubah menjadi mata air. Ya, selamat ulang tahun. Ulang tahun baru guys.